Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Fatur Rahman dengan NPM 60233210044. Kali ini saya akan membahas tentang Business Psychology Framework. Kalau kita bicara tentang bisnis, biasanya yang terbayang itu adalah soal keuntungan, strategi, atau persaingan. Tapi sebenarnya ada hal lain juga yang sama pentingnya loh, yaitu sisi psikologis dalam bisnis. Nah, Business Psychology Framework ini membantu kita melihat bahwa kesuksesan bisnis itu tidak hanya bergantung pada angka, tapi juga pada manusia, organisasi, dan arah strategis yang jelas. Secara garis besar, Business Psychology Framework itu terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu Strategic Direction Capital, Organizational Capital, dan juga Human Capital. Berikut penjelasannya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Business Psychology Framework ini berisi 3 komponen utama, yaitu Strategic Direction Capital, Organizational Capital, dan juga Human Capital. Dari ketiga komponen ini saling terhubung dan bersama-sama menciptakan produktivitas, kesejahteraan psikologis, hingga menghasilkan bisnis yang unggul dan berkelanjutan. Kita mulai dari komponen yang pertama, yaitu Strategic Direction Capital. Komponen ini menekankan arah dan tujuan bisnis. Isinya itu ada filosofi dan nilai yang dianut, visi dan misi, tujuan serta target bisnis, hingga strategi yang akan dijalankan. Tahap ini membantu bisnis menjawab pertanyaan seperti mengapa bisnis ini ada, apa tujuannya, dan bagaimana cara mencapainya. Kita lanjut ke komponen yang kedua, yaitu Organizational Capital. Setelah arah bisnis ditentukan melalui Strategic Direction Capital, organisasi itu harus punya fondasi yang kuat agar strategi bisnis ini bisa berjalan. Ada 4 hal yang penting, yaitu kepemimpinan dan manajemen, budaya organisasi, infrastruktur dan teknologi, serta manajemen pengetahuan dan informasi. Next, ini komponen yang terakhir yaitu Human Capital. Komponen ini berbicara mengenai manusia atau sumber daya manusia yang ada di dalam bisnis. Kompetensi manusia ini menjadi kunci keberhasilan bisnis. Ada 5 kompetensi utama, yaitu kompetensi individu, kompetensi tim, kompetensi organisasi, kompetensi sosial dan lingkungan, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Dengan sumber daya manusia yang kompeten di dalam bisnis mungkin dapat sangat berkembang dan bertahan menghadapi tantangan yang ada. Nah, dari ketiga komponen tadi kemudian membentuk sebuah model yang disebut Business Psychology Framework. Dari sini lahir 2 hal penting, yaitu produktivitas dan psychological well-being. Jadi, framework ini menekankan bahwa kesuksesan bisnis itu tidak hanya diukur dari produktivitas, tetapi juga dari kesejahteraan psikologis orang-orang di dalamnya. Sekian penjelasan saya mengenai Business Psychology Framework. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.